Akhirnya Apple resmi rilis iOS terbarunya 26.3.1 resmi dirilis ya guys. Tapi banyak banget yang nanya, apakah update kali ini bikin baterai lebih irit atau malah makin boros? Aman gak buat diupdate atau mending nunda dulu? Nah pada video kali ini kita akan bahas semuanya ya. Apa yang baru? Yuk kita bahas. Nah ngomongin buat update iOS kali ini itu bukan update yang besar, cuman justru update kecil begini itu tuh yang paling penting banget ya guys, karena fokusnya memperbaikan isu bug, stabilitas, dan patch keamanan. Nah kita tahu ya di updatean iOS sebelumnya 26.3 responnya cukup positif banget ya guys. Dari segi performance banyak yang bilang lebih ringan, lebih enteng, nggak mudah panas. Begitupun juga pada bagian baterainya cukup banyak banget yang terasa lebih irit ya. Nah pada update kali ini Apple tuh lebih fokus lagi ya guys memperbaiki isu bugs, stabilitas sistem, dan patch keamanan ya. Jadi di sini teman-teman jangan berharap ya ada fitur baru, tampilan baru. Justru update kali ini tuh lebih fokus lagi memperbaiki isu bugs dan perbaikan buat multitaskingnya guys. Nah kalau teman-teman tanya sebenarnya fokusnya apa sih buat update kali ini dan kenapa Apple ngeluarin iOS 26.3.1, sebenarnya itu lebih difokuskan lagi ya guys. Selain memperbaiki isu bugs, performance, tapi Apple juga ngeluarin update ini untuk produk baru mereka yang baru rilis kemarin dan hari ini ya guys. Seperti iPhone 17e yang udah rilis juga. Ya teman-teman juga udah pada tahu ya, perubahannya ini nggak sampai masif-masif banget. Cuman lebih fokusnya ini ke bagian chipset, performance, harga sama, tapi storage-nya di-upgrade menjadi 256GB ya. Dan yang paling menariknya adalah MacBook murah ini guys, MacBook Neo ya. Yang dibanderol di harga sekitar 12 juta nih guys. Menggunakan chipset A18 Pro, RAM 8GB, dan mulai storage-nya dimulai dari kapasitas 256GB. Ini adalah MacBook pertama Apple yang pakai chipset sama seperti iPhone-nya guys. Nah setelah Apple ngeluarin semua produk barunya, Apple baru mengupdate buat dukungan sistem yang baru ini ya. Biar semua produk baru Apple ini berjalan dengan lancar dan lebih optimal lagi. Cuman bukan berarti isu bugs kita nggak dibenerin, justru di update kali ini itu banyak banget bugs-bugs kecil yang udah diperbaiki. Selanjutnya ngomongin buat daya tahan baterai. Ngomongin buat baterai semenjak iOS 26 dirilis, itu udah banyak banget ya guys keluhan-keluhannya. Device cepat panas, baterai makin boros, sampai akhirnya Apple rilis iOS 26.3 yang udah banyak banget perubahan positifnya guys. Device gak mudah cepat panas dan banyak yang bilang baterai makin irit. Kalau dari aku pribadi ya guys yang udah ngetes di kedua device ini, 14 Pro dan 17 Pro Max, akan memang terasa banget ada perbaikannya guys. Terutama dari suhu panas iPhone-nya yang gak mudah cepat panas dan baterai juga ikutan lebih awet ya. Walaupun memang ini nggak sampai banyak-banyak banget, tapi terasa ada peningkatan di bagian baterainya. Jadi kemungkinan besarnya ngomongin buat updatean kali ini, 26.3.1, juga tetap sama akan memperbaiki isu bugs di bagian baterai guys, manajemen daya. Karena dari yang udah-udah, kalau aku liatin, kalau Apple udah ngupdate angka 1 di belakangnya, kayak 18.1, 17.1, itu seringnya Apple lebih fokus ke optimasi daya ya guys, yang berhubungan dengan baterai juga, efisiensi buat multitaskingnya, untuk display dan lain-lainnya. Jadi memang update kali ini itu memang kecil tapi ini penting banget ya guys karena fokus ke perbaikan. Jadi buat teman-teman yang masih ngerasa baterainya cepat habis, device mudah panas, saran aku teman-teman langsung update ke iOS yang baru ini. Selanjutnya apa yang baru tentunya ngomongin buat update security. Ini bagian yang paling sering diremehin, padahal ini paling penting banget ya guys. Karena berhubungan dengan sistem keamanan yang ada di iPhone-nya. Dan di iOS yang baru ini, Apple udah mengupdate beberapa patch keamanan yang baru yang di dalamnya Apple udah nutup celah kebocoran yang dapat dimasukin sama hacker guys. Jadi buat teman-teman di luar sana, balik lagi aku menginfoin, kalau kalian fokus, device-nya aktif buat perbankan, nyimpan data-data keuangan, password banking segala macam, email aktif di device kalian, saran aku teman-teman langsung update ke iOS yang baru ini guys. Selanjutnya peningkatan di bagian liquid glass-nya. Di beberapa forum Facebook ini juga udah bocor guys infonya bahwa di updatean kali ini Apple juga masih tetap sama ya guys, fokus memperbaiki tampilan liquid glass-nya karena ngomongin buat liquid glass ini itu banyak banget keluhan semenjak dirilisnya di iOS 26, bikin device agak laggy, cepat panas dan multitasking ini kayak agak patah-patah guys. Itu kenapa ngomongin buat updatean kedepannya mulai dari iOS 26.3 ini sampai nanti iOS 27 itu fokusnya bukan ke fitur baru, tapi ke perbaikan sistem dan tampilan animasinya guys. Dibikin lebih smooth dan dibikin lebih lancar lagi. Terutama buat teman-teman yang pakai iPhone 11 sampai iPhone 13,
di update kali ini tuh lebih dioptimasi lagi ya guys, liquid glassnya lebih dibikin efisien lagi, biar device teman-teman ini nggak mudah cepet panas. Pribadi ya yang udah ngetes juga, ini aku menggunakan tema liquid glass semua di kedua iPhone ini, iPhone 17 Pro Max, iPhone 14 Pro, so far sejauh ini tuh bener-bener stabil banget ya guys. Animasi terasa lebih cepet, multitasking juga lebih enteng, in-out lebih stabil, nggak ada kayak patah-patah, laggy. Animasi keyboard juga ini masih berjalan dengan normal aja. Dan yang paling penting ini ya, ketika aku pakai tema liquid glass, itu suhu panas udah jauh berkurang banget ya guys. Biasanya tuh kalau kayak full liquid glass seperti ini, itu ada aja ya, buka aplikasi kayak mudah panas, boros baterai. Cuma sejauh ini tuh bener-bener peningkatan di bagian performance banget ya guys. Jadi buat teman-teman yang masih ngerasa pakai tema liquid glass, banyak widget juga, ngerasa baterai masih boros di iOS 26.3 kemarin, saran aku teman-teman langsung update ke iOS yang baru ini ya. Selanjutnya ngomongin buat perbaikan isu bugs. Nah, ngomongin buat isu bugs, itu memang udah jauh berkurang banget ya guys semenjak Apple rilis kemarin iOS 26.3. Cuma memang fokus bugs ini udah mulai berbeda ya. Lebih banyak ke bagian third party apps-nya, seperti kayak notif delay, ini banyak banget sering dikeluhkan. Buka IG, buka TikTok, masih kayak agak nge-lag, jadi alhasil tuh jadi kayak device-nya kadang suka kayak cepet demam kalau lagi buka aplikasi-aplikasi tertentu. Baik lagi, ini tuh cuma tinggal nunggu update dari developernya aja guys. Kayak saat ini aja ya, aplikasi TikTok dan IG udah update kemarin-kemarin, dan so far dipakai sampai saat ini itu ya udah balik normal lagi ya. Suhu juga lebih stabil, dan udah jarang banget ya ada isu kayak nge-lag pada saat nge-scroll IG, nge-scroll TikTok. Udah jauh banget ya peningkatannya. Jadi kalau memang teman-teman masih ngerasa ada isu bugs di bagian third party apps, terutama di bagian notif atau di bagian aplikasi lainnya ketika kalian buka apps-nya, saran aku teman-teman sering-sering ngecek buat software update aplikasinya guys. Karena jangan lupa nih, biasanya tuh orang tuh suka lupa update aplikasi ya. Mereka cuma fokus update iOS-nya aja, jadi ngomongin buat aplikasi yang nggak diupdate, jadi ngomongin buat aplikasinya juga nggak ngedukung di iOS yang baru ini. Jadi buat teman-teman yang udah update, jangan lupa ya, update juga buat dukungan aplikasinya. Dan buat beberapa isu bugs lainnya, seperti shutter lag pada saat buka kamera, terus ngomongin buat isu bugs wifi juga masih berkelanjutan, ngomongin buat koneksi juga ke Apple CarPlay yang kadang suka nge-bug, suka nge-freeze. Nah kalau memang teman-teman masih mengalami isu yang sama, saran aku teman-teman langsung update aja ke iOS yang baru ini. So buat kesimpulannya, apakah wajib update atau mending nunda dulu? Kalau emang teman-teman lebih concern ke bagian security dan kalian banyak isu bugs di iOS 26.3, belum begitu stabil, masih suka panas dan baterai ngerasa lebih boros, saran aku teman-teman mending update aja guys. Cuma buat kalian yang masih agak ragu, saran aku teman-teman tunggu 1-2 hari dulu dan pantau lagi di kolom komentar YouTube aku, karena biasanya tuh kalau kayak abis update iOS, ini tuh suka ada yang sharing tipis-tipis ya guys, terkait buat performance-nya, buat isu bugs, buat baterai. Jadi teman-teman bisa dapat beberapa feedback lainnya ya. Walaupun memang kalau aku pribadi sangat menyarankan, kalau teman-teman udah di iOS 26, ini teman-teman tetap ikutin update-nya terus ya guys. Kecuali kalian masih di iOS 18, nah teman-teman bisa stay dulu aja, jangan buru-buru update ke iOS 26. Takutnya kalian kecewa, device makin panas, jadi mending stay dulu aja ya. Nah itu aja dari aku, buat teman-teman yang udah update, tinggal tulis aja di kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!